warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KPK. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai KPK, kita harus mengetahui dulu mengenai apa itu kelipatan dan juga apa itu kelipatan persekutuannya. Jadi, kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Sedangkan kelipatan persekutuan itu adalah bilangan yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan. Contohnya itu pada bilangan 6 dan juga 8. 6 dikali 1 adalah 6, 6 dikali 2 adalah 12, 6 dikali 3 adalah 18, 6 dikali 4 adalah 24, dan 6 dikali 3 adalah 30. Sedangkan 8 dikali 1 itu adalah 8, 8 dikali 2 adalah 16, dan 8 dikali 3 adalah 24. Jadi, kelipatan pada persekutuan yaitu pada bilangan 6 dan 8 itu adalah 24. Karena angka 24 ini dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Lalu, apa itu KPK? KPK sendiri merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Bilangan ini adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Contohnya, tentukanlah KPK dari 4 dan 6. 4 dikali 1 itu adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, 4 dikali 3 adalah 12, begitupun seterusnya. Lalu yang 6 dikali 1 adalah 6, 6 dikali 2 adalah 12, 6 dikali 3 adalah 18, dan 6 dikali 4 adalah 24, dan seterusnya. Dari hasil di atas, dapat kita simpulkan atau didapatkan hasil kelipatan persekutuannya itu adalah 12 dan juga 24. Tetapi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka dari kedua bilangan itu KPK-nya adalah 12 karena 12 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil yang dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Lalu metode yang digunakan dalam menentukan nilai KPK itu ada 3, yaitu yang pertama adalah metode daftar, yang kedua metode faktorisasi prima. Metode faktorisasi prima ini adalah metode yang mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Yang ketiga itu adalah metode pembagian. Pada metode ini kita akan membagi bilangan dengan bilangan prima yang sama. Faktor prima ini digunakan untuk menghitung KPK dari bilangan tersebut. Baiklah, untuk lebih jelas mengenai materi KPK, langsung saja kita membahas contoh soalnya ya. Baiklah, soal yang pertama itu adalah temukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6 dengan metode daftar. Jadi, dalam menentukan KPK dari 3 dan 6 menggunakan metode daftar, kita hanya perlu menentukan kelipatan dari 3 dan 6. Kelipatan 3 dan kelipatan 6. Kelipatan 3 itu adalah 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 4 adalah 12, 3 kali 5 adalah 15, dan sebagainya. Lalu kelipatan 6 kali 1 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, 6 kali 3 adalah 18, 6 kali 4 adalah 24, dan sebagainya. Jadi di sini dapat kita lihat kelipatan persekutuannya itu ada 2, yaitu 6 dan juga 12. Tetapi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Karena di sini kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 6. Selanjutnya itu adalah soal nomor 2, yaitu tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 40 dan 60 menggunakan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 40 dan juga 60.
Dalam faktorisasi prima ini kita akan membuat pohon faktor ya. Pohon faktor itu bentuknya seperti ini dan akan dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Kalau dibagi 2 itu adalah 20, dibagi 2 lagi itu adalah 10, dibagi 2 lagi adalah 5, dibagi 2 30, dibagi 2 hasilnya adalah 15. 15 ini tidak bisa kita bagi 2, jadi kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Kita akan ambil seluruh hasil ini, kita tuliskan di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, lalu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK dari 40 dan 60 itu adalah semua ini. Kita jumlahkannya itu 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya itu adalah 2400. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 6 dan 9 menggunakan metode pembagian. Jadi metode pembagian ini sama saja dengan metode tabel, atau dalam menentukan KPK dari 6 dan 9 dengan metode pembagian ini kita membuat tabel terlebih dahulu. 6 dan 9 lalu kita akan bagi dengan bilangan prima yang terkecil, dibagi 2, kan dibagi 2 adalah 3, 9 dibagi 2 ini kan tidak bisa, jadi turun, lalu tidak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi 3, 3 dibagi 3 adalah 1, 9 dibagi 3 itu adalah 3. Kita harus menyamakan nilai akhir kedua ini. Jadi kita bagi lagi 3. Ini turun tetap 1. 3 dibagi 3 adalah 3 dibagi 3 itu adalah 1. Ini hasilnya sudah sama ya. Jadi tinggal kita jumlahkan KPK dari 6 dan 9. Itu adalah ini semua, seluruh ini. Jadi 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya itu adalah soal nomor 4, yaitu Nina dan Nino mengikuti les matematika pada tempat yang sama. Nina latihan setiap 4 hari sekali, sedangkan Nino latihan itu setiap 8 hari sekali. Jika hari ini mereka les secara bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat les bersama kembali? Jadi di sini ditanya itu adalah KPK. Sedangkan diketahui bilangan 4 dan juga 8. Kita akan menggunakan metode pohon faktor. 4 dibagi 2 itu ada 2, sedangkan 8 dibagi 2 itu adalah 4, dibagi 2 lagi itu adalah 2. Jadi seperti biasa ini semua kita tulis seluruh. 2 dikali 2 itu adalah 2/2. Di sini 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2/3. Jadi KPK dari 4 dan 8 itu adalah 2/2 dikali 2/3 sama dengan 32. Jadi mereka dapat les secara bersamaan lagi itu setelah 32 hari.
Baiklah, pada soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Tentukan hasil persekutuan terkecil dari 20 dan juga 25. Maka pada soal kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 25. Kita memulai dari bilangan prima terkecil itu adalah 2. Ini tidak bisa dibagi 2. 3 juga tidak bisa, jadi kita langsung saja ke dibagi 5. 25 dibagi 5 itu adalah 5. Dan ini akhir karena tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 20 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10. Dibagi 2 itu ada hasilnya adalah 5. Jadi 25 itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Maka KPK dari 20 dan 25 itu adalah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya adalah 500. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.